sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah fungsional programming akan mempresentasikan dari hasil tugas kami yaitu latihan pertemuan 7. Next. Sebelum kami memulai diskusi, eh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryan Estaris Kananda, NIM akhir 3006. Saya Elena Siti Aisyah dengan NIM akhir 3014. Saya Danu Suryo Nugroho, NIM akhir 3041. Baik, selanjutnya akan dilanjut ke soal yang pertama, yaitu buatkan program yang terdapat fungsi rekursif dan dapat melakukan perulangan tanpa while atau for. Fungsi tersebut mengiterasi sebuah list atau array dan mencetak tiap elemen yang diiterasinya. Next. Di sini terdapat program yang telah kelompok kami buat, yaitu pada baris pertama terdapat kode program untuk mendefinisikan fungsi iterasi rekursif, yang dimana fungsi ini akan menerima dua parameter, yaitu parameter data dan I sama dengan 0, atau indeks ke I yang diinisialisasi dengan 0. Selanjutnya, pada baris kedua terdapat perkondisian if, di mana perkondisian ini digunakan untuk mengecek apakah indeks I nilainya lebih dari sama dengan panjang data. Apabila I lebih dari sama dengan panjang data, maka program akan berhenti. Selanjutnya pada baris selanjutnya pada blok kode ketiga terdapat fungsi print yang digunakan untuk mencetak elemen pada indeks ke I. Selanjutnya pada baris ketujuh terdapat iterasi rekursif dengan menerima parameter data dan I plus 1, yang dimana pemanggilan kode program ini digunakan untuk memanggil fungsi dan menjalankannya serta menambah indeks I dengan 1 agar elemen yang dicek tersebut berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu terdapat variabel angka sama dengan list 1 sampai 5, yang dimana variabel ini digunakan untuk menyimpan list angka dan ada kode program untuk mencetak iterasi rekursif, serta kode program untuk menjalankan fungsi iterasi rekursif dengan parameter angka, yang dimana ketika program ini dijalankan akan ada output iterasi rekursif 1 sampai 5. Next. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah jadi di sini di soal nomor 2, kita diminta untuk membuat program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for. Nah, kemudian fungsi ini akan mengiterasi sebuah list atau array itu dengan memulainya itu dari elemen terakhir menuju elemen pertama dan mencetak tiap elemen yang diiterasi. Oke. Untuk kode programnya seperti berikut, di mana ini ada sebuah fungsi. Di sini kita definisikan fungsinya sebagai iterasi terbalik dengan menerima dua parameter, data dan indeks sama dengan none. Nah, kemudian di sini ada kode program untuk mengecek apakah I ini non atau tidak. Nah, apabila I ini non, maka I ini diinisialisasi dengan data terakhir. Kemudian di sini ada kode program untuk mengecek apakah I ini kurang dari sama dengan 0 atau tidak. Kalau I ini kurang dari 0, maka program akan mereturnkan kosong gitu. Kemudian di sini ada program untuk mencetak datanya sesuai indeksnya. Misalkan nanti yang dicetak indeks kedua, berarti datanya yang ditampilkan itu pada indeks kedua gitu. Kemudian di sini ada fungsi iterasi terbalik dengan menerima dua parameter data dan I dikurangi 1. Nah, I dikurangi 1 ini berfungsi untuk
mengecek mengecek datanya lah. Kayak misalkan kan kita di sini punya list ini kan, indeksnya sebanyak 5, indeksnya 5. Nah, nanti ini akan dikurangi terus. Setiap indeksnya dikurangi sampai habis itu, sampai sudah dicek semua. Nah, kalau sudah dicek semua kan I-nya kan kosong gitu atau enggak ada nilainya, maka program ini berjalan gitu. Jadi nanti ditampilkannya itu mulai indeks terakhir itu. Kemudian program ini berfungsi untuk mencetak iterasi terbalik dan program ini untuk menjalankan fungsinya, menjalankan fungsi iterasi terbalik dengan menerima parameter angka. Untuk outputnya seperti di samping ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya soal nomor 3 itu buatkan program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for. Fungsi memiliki variabel yang menyimpan koleksi dan fungsi tersebut mengiterasikan sebuah list atau array dan mengecek nilai tiap elemen. Jika elemen tersebut bernilai genap, maka elemen tersebut ditambahkan ke koleksi. Pada akhirnya fungsi tersebut mereturn koleksi tersebut. Next. Nah, jadi untuk kode programnya seperti ini. Saya membuat sebuah fungsi namanya iterasi nilai genap. Jadi sebuah fungsi yang akan return nilai genap dari sebuah koleksi nantinya. Dan untuk fungsi ini terdapat 3 parameter, yaitu data yang merupakan representasi dari sebuah koleksi list dari variabel angka. Lalu di sini ada I, itu dia merupakan representasi sebuah indeks dan default value-nya adalah 0, lalu hasil default value-nya adalah non. Nah, lalu dalam fungsi ini ada 3 perkondisian. Kondisi pertama itu adalah ketika hasil itu is non, jadi si elemennya itu nggak ada, maka return sebuah maka si hasil itu oh si hasil ini merupakan sebuah elemen untuk menyimpan nilai genap-genap nantinya. Nah, kalau si hasil itu masih kosong, maka dia akan membuat sebuah list kosong. Nah, lalu di kondisi kedua, jika I itu lebih besar dari panjang data, maka akan return hasil. Nah, pada pengkondisian kedua ini, dia merupakan sebuah kondisi untuk mereturn nilai-nilai genap nantinya. Dan juga si I itu dia berfungsi untuk pembatas. Jadi semisal panjang dari angkanya itu melebihi dari I itu sendiri, maka artinya stop rekursinya dan return hasil. Nah, untuk kondisi ketiga, dia merupakan kondisian di mana pengecekan nilai genap dilakukan. Nah, dia mengecek untuk setiap elemen pada angka. Di sini tertulisnya I ya. Jadi setiap elemen I itu kan 0, maka setiap elemen 0 pada kondisi pertama dilakukan pengecekan. Jika dia itu hasil pembagiannya itu 0, maka dia akan di-append ke apa namanya list hasil. Nah, jadi di sini jika si modulus atau sisa pembagiannya itu 0, maka bisa diartikan angka tersebut merupakan angka genap. Nah, lalu di sini ada sebuah return value yang di return adalah pemanggil dari si fungsi iterasi nilai genap. Eh, Dia memanggil iterasi nilai genap dengan 3 parameter yang sama, data, I, dan hasil. Cuma si I itu dia ditambahkan dengan 1. Dan si itu akan selama iterasi akan terus dijumlahkan, artinya dia akan selalu melakukan pengecekan untuk setiap elemen pada list yang disimpan dalam data. Dan untuk akhirnya nanti outputnya yang di-return adalah angka-angka genap, angka-angka yang tidak memiliki sisa pembagian. Nah, di sini di bawah dari fungsi ini merupakan sebuah koleksi list yang disimpan dalam angka. Nah, di sini merupakan angka-angka yang akan dilakukan pengecekan, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawahnya merupakan hanya print ya, print iterasi nilai genap, dan di bawahnya lagi merupakan pemanggilnya. Nah, outputnya nanti adalah
angka-angka genap. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 4, yaitu buatkan program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa menggunakan while atau for. Fungsi tersebut menerima parameter berupa list atau array yang berisi sekumpulan string, dan fungsi mengembalikan sebuah value bertipe list atau array yang berisi sekumpulan string dengan urutan terbalik. Inputannya itu A, B, C, D, E, dan E, F, G. Dan fungsi akan mereturn seperti E, F, G, D, E, F, dan A, B, C. Next. Nah, pada slide ini kami membuat program yang dimana pada baris pertama terdapat div balik, yang dimana fungsi ini akan menerima satu parameter, yaitu data. Kemudian pada baris kedua terdapat perkondisian if, di mana digunakan untuk mengecek apakah panjang data kurang dari sama dengan 1. Apabila data true, maka akan mereturnkan data sebagai output. Selanjutnya terdapat variabel elemen terakhir yang diinisialisasi dengan data min 1. Pada kode program ini berfungsi untuk memanggil semua elemen pada variabel data tanpa elemen terakhirnya, sehingga pada saat program dijalankan, maka program akan memanggil elemen dengan indeks yang berbeda sampai semua elemennya terpanggil. Selanjutnya terdapat kode program untuk menyisipkan elemen terakhir pada data indeks ke 0, yang dimana program ini selanjutnya akan menuju ke variabel huruf yang digunakan untuk menyimpan list angka, dan ada kode program untuk mencetak balikan list. Setelah itu, kode program akan menjalankan fungsi balik dengan parameter huruf, ya dimana dari program ini ketika dijalankan akan memunculkan output balikan list, yaitu EFG, DEF, dan ABC. Berikut soal-soal yang telah kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.